Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarif Muhammad Ramadan akan memaparkan materi yang pertama, yaitu upaya penanaman nilai positif media massa dan nilai-nilai religius dan budaya masyarakat. Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi membuat manusia menjadi makhluk yang berkemampuan besar menguasai dan memanfaatkan alam dan lingkungannya. Dengan seiring berkembangnya zaman, manusia terus mencari dan menemukan sumber-sumber daya ilmiah untuk kepentingan hidupnya. Hal itu menimbulkan suatu perubahan yang sangat besar pada kehidupan manusia dalam hubungan manusia dengan alam maupun dengan orang lain. Hal ini juga membuat perkembangan budaya di masyarakat melahirkan gejala baru sebagai kebudayaan modern yang disangga dan diwarnai oleh kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan upaya penanaman nilai positif media massa pada nilai-nilai religius dan budaya masyarakat. Suatu upaya perlu dilakukan untuk mengubah perilaku kehidupan masyarakat. Suatu komunikasi yang berbasis Islami atau komunikasi dakwah yang baik harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Pemanfaatan media merupakan sarana yang paling tepat untuk menghadapi kondisi saat ini. Pemanfaatan media elektronik seperti televisi adalah solusi yang bagus untuk penanaman nilai-nilai agama pada generasi muda. Film Nusa adalah salah satu contoh dakwah melalui film animasi untuk anak-anak. Hal ini merupakan suatu upaya yang bagus untuk tetap menjaga nilai-nilai keislaman dan budaya masyarakat pada generasi muda. Upaya penayangan yang berbobot di televisi perlu dilakukan agar membentuk generasi muda yang hebat. Penayangan yang mampu menumbuhkan semangat bagi anak-anak. Karena suatu daerah yang hebat adalah daerah yang mempunyai generasi yang hebat. Penayangan sinetron Islami yang lain contohnya seperti sinetron Para Pencari Tuhan. Hal itu merupakan hal yang bagus untuk meningkatkan keimanan pada masyarakat. Karena sinetron tersebut membuat kita bertambah keimanan dan banyak belajar tentang agama Islam itu sendiri gitu. Oleh karena itu, agenda untuk penyajian pesan-pesan dakwah sangat diperlukan agar komunikasi dakwah bisa berjalan sesuai rencana dan bisa mengajak audiens untuk menuju jalan kebaikan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah setelah ini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh negatif media massa dan pergeseran nilai-nilai dalam masyarakat Islam. Media massa yang dulu sangat berjaya di kalangan masyarakat kini mulai mengalami kemunduran jika tidak mengikuti perkembangan zaman yang ada, dikarenakan adanya perubahan ke era VUCA, volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity yang akan mengubah tatanan mendasar hal ini. Sangat diyakini bisa berakibat menggeser nilai yang dipegang dan diyakini masyarakat media massa yang berbasis koran, majalah, radio, dan televisi akan bergeser menjadi berbasis komunikasi digital. Pada saat ini masyarakat sudah berbondong-bondong menggunakan media baru yang disebut juga sebagai media informasi, komputer atau internet dalam mencari dan mendapatkan informasi. Pengaruh dari dampak media dan media baru adalah pergeseran nilai sosial yang setiap individu dalam keluarga kedekatannya menjadi renggang. Sedangkan dalam Islam diajarkan bahwa sebuah keluarga harus menjalani kedekatan. Orang tua harus dekat dengan anak agar mudah dalam mendidik anak untuk mengajarkan ajaran Islam. Kedekatan antara anggota keluarga dengan anak atau orang tua dengan anak yaitu agar mudah untuk mengajarkan ajaran Islam yang mana akan menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Pergeseran nilai budaya di mana hal tersebut mengubah tatanan dan kebiasaan masyarakat Islam yang individual dan sekuler. Budaya Barat yang kini menjadi kiblat dari segala aspek membuat budaya individual dan sekuler sulit untuk dibendung.
Jika masyarakat Islam tidak memiliki benteng, iman, dan pemahaman yang tidak kokoh, maka akan mudah terbawa arus tersebut. Terima kasih. Berdasarkan hasil penelitian, dampak negatif televisi yang pertama yaitu saling mengejek atau menghina orang lain yang berkedok hiburan semata. Hal ini sangat berpengaruh dalam pergeseran nilai religius pada bidang akhlak di kalangan generasi muda umat Islam. Banyak sekali anak muda sekarang yang mengejek fisik orang lain atau keadaan orang lain, dan hal itu dijadikan sebagai bahan lelucon atau sebagai bahan bercanda. Padahal hal itu dalam Islam sangat tidak diperbolehkan. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 yang artinya, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Kemudian dampak negatif yang kedua yaitu perilaku hidup bermegah-megahan atau perilaku hidup mewah. Contohnya, membeli setiap barang yang diiklankan di televisi, padahal kita tidak membutuhkan barang tersebut. Di dalam Islam, gaya hidup bermegah-megahan merupakan akhlak yang tidak baik, apalagi jika kemewahan atau megah-megahan itu menjadikan kita lalai terhadap kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat At-Takatsur yang artinya, bermegah-megahan telah melalaikanmu sampai masuk ke dalam kubur. Dampak negatif yang ketiga yaitu terpengaruh oleh hal-hal yang berbau mistik. Pengaruh ini sangat berbahaya karena ini berkaitan dengan hubungan seseorang dan Tuhannya, yaitu disebut juga dengan hablum minallah. Jika seseorang yang sudah terpengaruh oleh dampak ini, kemudian mereka melakukan hal-hal yang mistik dan merujuk kepada kemusyrikan yaitu syirik, maka mereka akan mendapatkan dosa besar karena percaya kepada sesuatu melebihi kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan dosa besar, bukan lagi hal yang sepele. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan kesimpulan daripada pemaparan materi-materi yang telah dijelaskan. Di dalam media massa yang marak sekarang, kita jumpai salah satunya adalah media televisi. Banyak sekali manfaat yang bisa didapatkan dan salah satunya untuk dapat menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun, tak luput dari hal demikian, media massa juga dapat memberikan pengaruh yang negatif bagi seseorang. Di antaranya terdapat beberapa hal. Yang pertama, banyak sekali tontonan yang mengolok-olok seseorang yang mana demikian ejekan berkedok hiburan. Hal ini secara tidak langsung akan merusak moral yang mana ejekan seolah-olah adalah bentuk dari candaan belaka. Kemudian berbagai kemewahan banyak dipertontonkan sehingga seakan hidup mewah adalah kunci kehidupan yang bahagia. Sedangkan agama Islam melarang bermegah-megahan karena hal demikianlah yang membuat kita lalai. Dan yang terakhir, dengan adanya media massa, keyakinan seseorang dapat mudah terpengaruhi dan budaya barat sendiri merupakan kiblat yang harus dijunjung oleh umat muslim. Sedangkan di sisi lain, agama Islam telah menetapkan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi oleh setiap umatnya. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Semoga bermanfaat.